Romo, Bruder, Suster, sahabat meditator, dan simpatisan meditasi Kristiani. Selamat berjumpa kembali dalam sesi pertemuan mingguan online. Dalam masa pandemi ini, anggota komunitas kita selain mengikuti kegiatan mingguan lewat YouTube, mereka juga mulai melakukan pertemuan-pertemuan kelompok secara online dengan memakai media Zoom ataupun Teams. Silahkan bergabung dalam pertemuan kelompok online di kelompok Anda masing-masing. Dan kepada kelompok lain yang belum bisa terhubung secara rutin melalui media online, silahkan menghubungi pengurus kota ataupun pengurus komunitas nasional. Selain pertemuan kelompok online, beberapa kelompok kota juga telah mengadakan mediasio talks dengan topik-topik yang menarik. Kelompok meditasi mingguan adalah kelompok yang terbentuk di paroki, di sekolah, di rumah-rumah sakit, atau bahkan di rumah-rumah. Kelompok ini setiap minggu secara rutin melakukan pertemuan dan meditasi bersama. Setelah bermeditasi bersama, acara ini dilanjutkan dengan sharing ataupun membahas topik-topik singkat yang disediakan dan diterjemahkan oleh komunitas nasional. Kelompok ini sangat beragam dalam jumlah anggotanya. Namun, ketekunan untuk bermeditasi bersama dan berbagi pengalaman dalam kelompok adalah modal kuat dari keberlangsungan kelompok ini. Kelompok-kelompok ini secara berkala juga mengadakan rekoleksi, retret, dan program pengenalan 6 minggu untuk para simpatisan yang berminat untuk bergabung sebagai meditator. Dalam program 6 minggu ini, simpatisan dibekali dengan pengetahuan tentang meditasi Kristiani. Saat ini, terdapat 153 kelompok yang tersebar di 15 keuskupan di Indonesia. John Main melihat perkembangan kontemplasi modern ini berasal dari komunitas iman dan liturgi pada inti gereja perdana. Para umat Kristiani awal ini berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil di rumah-rumah. Berkumpulnya orang-orang ini untuk berdoa membentuk interaksi sosial dan komuni yang merupakan ciri dan kekuatan gereja perdana. Kelompok-kelompok kecil ini bertemu untuk berdoa dan memberi dukungan dan dorongan satu sama lain dalam iman yang sama. Kelompok kecil ini yang umumnya berada dalam kehidupan monastik atau biara, bersatu dalam kehidupan komunitas dan saling mendukung dalam perjalanan rohani mereka. John Main kemudian membawa kehidupan kontemplatif ini kepada mereka, kaum awam yang berada di luar biara. Mereka ini secara alamiah melanjutkan kehidupan tradisi gereja perdana untuk bertemu dalam kelompok-kelompok untuk saling mendukung dalam peziarahan mereka. Kelompok meditasi Kristiani mingguan memiliki manfaat besar dalam beradaptasi dengan lingkungan mereka. Mereka hampir sama sekali tidak memerlukan sumber daya selain waktu yang didevosikan untuk pertemuan kelompok mingguan. Keterbukaan dan kerinduan untuk bersatu dalam keheningan dan menerima siapapun yang datang sebagai Kristus sendiri adalah ciri khas dari kelompok mingguan ini. Inilah alasan utama untuk berkumpul bersama seminggu sekali. Para meditator secara intuisif menyadari bahwa perjalanan spiritual bukanlah hal yang mudah untuk dilalui seorang diri. Ini adalah sebuah perjalanan yang jauh lebih mudah jika kita melaluinya bersama dengan orang lain. Memang benar, tidak ada orang yang dapat bermeditasi untuk kita. Kita harus bermeditasi sendiri setiap hari. Namun pada saat yang sama, kita menyadari bahwa kita perlu dukungan orang lain jika kita mau bertekun pada perjalanan ini. Keterhubungan dalam keheningan.
kita dapat duduk bersama dalam keheningan meditasi tanpa kata-kata. Dan dalam situasi semacam itu, kita tidak hanya dapat merasakan keheningan di dalam hati kita, tetapi juga keheningan seluruh kelompok. Berbagi keheningan ini merupakan inti dari pertemuan kelompok meditasi mingguan. Kuasa dan kekuatan dari bermeditasi bersama bersumber dari kata-kata Yesus, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Keheningan mengakarkan kita pada hati kita sendiri, membuat kita menegaskan pusat diri kita, dan memberdayakan kita untuk memanggil orang lain untuk ikut menegaskan pusat diri mereka. Komunitas yang hadir dalam keheningan inilah yang seperti pilar kokoh dan sejati menopang atap rumah komunal kita. Dengan demikian, keheningan selalu memperkuat komunitas. Saling mendukung dalam perjalanan iman. Para meditator, terutama pada saat awal perkenalan dengan meditasi, sering membagikan pengalaman bahwa mereka lebih mudah bermeditasi dalam kelompok mingguan daripada melakukannya sendiri di rumah. Bukti objektif ini menunjukkan bahwa kita benar-benar saling mendukung dan saling menguatkan satu sama lain. Karena selama periode meditasi, kita semua terhubung dalam gelombang yang sama. Dalam istilah Kristiani disebut sebagai gelombang Roh Kudus. Kita sudah tahu bahwa Roh Kudus yang ada di pusat terdalam diri kita menyatukan keberadaan kita dan menyatukan kita semua. Seperti yang dikatakan John Mann dalam The Present Christ. Bahkan pusat diri kita sendiri, kesadaran kita yang menjadikan semua sebagai objek, sedang disatukan. Semua ini, proses mensatukan ini, merupakan karya Roh Kudus. Dalam perjalanan meditasi, kita mendapat bimbingan batin dari Kristus. Namun secara eksternal, kita juga didukung oleh komunitas. Di dalam keberadaan kita yang terdalam, dalam inti diri kita adalah percikan kasih ilahi. Begitu kita menyadari kebenaran ini bagi diri kita sendiri, kita menerimanya sebagai kebenaran yang juga dialami oleh orang lain. Kita kemudian dapat benar-benar mengasihi sesama, seperti yang diajarkan oleh Yesus untuk kita lakukan, seperti mengasihi diri kita sendiri, karena kita melihat diri kita sendiri dalam diri sesama kita. Namun semakin kita menyadari bahwa kita diterima oleh Allah apa adanya, semakin mudah juga kita menerima orang lain apa adanya. Kita belajar untuk membiarkan sesama kita apa adanya, seperti kita belajar untuk membiarkan Allah apa adanya. Kita belajar untuk tidak memanipulasi sesama kita, namun untuk menghormati pentingnya diri mereka, keajaiban keberadaan mereka. Kita kemudian mulai berhubungan dengan orang lain dari kedalaman, dari inti diri kita, bukan dari diri permukaan kita yang terluka, yakni ego kita. Dalam perjalanan rohani, relasi pribadi dan hidup komunitas terjadi secara serentak, di mana kasih dan menghormati diri sendiri serta orang lain diasah secara bersamaan dengan sempurna.
Berdoa bersama berarti bertumbuh bersama. Oleh karena itu, doa hening adalah sekolah komunitas yang mengagumkan. Perlahan-lahan, pertumbuhan ini menuntun kita menuju pengenalan diri sejati, sehingga memperdalam kesadaran akan hadirat ilahi. Sekolah meditasi memfasilitasi kebutuhan tiap-tiap kelompok untuk memperkenalkan meditasi Kristiani kepada siapa saja yang ingin mengenal dan melakukan praktek doa hening ini. Seperti semua karunia Roh Kudus, meditasi pada kodratnya juga perlu untuk dibagikan. Setiap kali kita membagikan karunia ini kepada orang lain yang mencarinya, kita juga sedang memperdalam pemahaman kita sendiri. Secara berkala, sekolah mengadakan program ETW atau Essential Teaching Workshop, sebuah pelatihan kepada para meditator yang bersedia untuk membagikan praktek ini kepada siapa saja. Program ini membekali para meditator untuk menyampaikan karunia doa hening ini secara sederhana dan mengacu kepada pokok-pokok ajaran John Min dan tradisi kontemplatif Kristiani. Walaupun program ini banyak berisi tentang bagaimana cara membagikan doa hening ini, namun bagian yang paling penting untuk para peserta adalah bagaimana mendorong para simpatisan untuk mempraktekkan langsung doa hening ini dan menjadikan pengalaman meditasi sebagai guru yang terbaik. Selain program ETW, sekolah juga melakukan program pengenalan meditasi Kristiani, retret, dan seminar-seminar yang disusun berdasarkan kebutuhan yang ada, termasuk memfasilitasi meditator-meditator yang ingin mengikuti program-program yang dilakukan oleh kelompok nasional negara lain berupa retret ataupun ETW. Komunitas Meditasi Kristiani Nasional juga telah menerjemahkan banyak buku-buku yang berguna untuk menambah pemahaman para meditator tentang praktek doa hening ini. Sudah lebih dari 60 buku yang diterjemahkan dengan topik yang beragam, mulai dari pokok-pokok ajaran John Min, pengajaran mingguan, renungan-renungan hari Minggu sesuai bacaan Injil kalender liturgi, pengalaman para bapak ibu padang gurun, perjalanan spiritual dalam meditasi, transkrip pengajaran, dan tulisan dari Lawrence Freeman maupun dari Kim Nataraja, topik-topik terkait psikospiritual, dan lain-lain. Secara berkala, setiap tahun komunitas meditasi Kristiani mengadakan retret hening yang berlangsung selama 8 hari di Pusat Spiritualitas Giri Sonta, Ungaran, Jawa Tengah. Retret ini diikuti oleh para imam, biarawan, biarawati, dan awam. Retret ini berisikan pengajaran, diskusi kelompok, perayaan Ekaristi, pengakuan dosa, konseling, meditasi duduk, meditasi jalan, dan meditasi alam. Beberapa dari meditator menggunakan kesempatan ini secara rutin setiap tahun untuk mengalami keheningan yang lebih intens selama 8 hari, membangun kembali komitmen akan ketekunan dan kesetiaan kembali dalam bermeditasi. Komunitas Meditasi Kristiani Indonesia adalah bagian dari komunitas meditasi Kristiani Mondial, World Community for Christian Meditation, atau disingkat WCCM, yang berpusat di London. Komunitas ini tersebar kurang lebih di 100 negara dengan 67 koordinator nasional.
Setiap tahun, WCCM mengadakan John Main Seminar untuk mengenang dan menghormati Father John Main, OSB, atas jasanya membawa kembali tradisi meditasi ke dalam kehidupan dunia modern. Seminar yang setiap tahunnya diadakan di kota-kota yang berbeda, menghadirkan pembicara-pembicara yang mempunyai pengaruh luas dengan latar belakang agama dan budaya yang beragam. Beberapa tokoh seperti Beth Griffith, OSB, Dalai Lama, Rowan Williams, Richard Rohr, OFM, Kardinal Walter Kasper, dan Bernard McGinn pernah hadir sebagai pembicara utama dalam seminar ini. WCCM juga mempunyai pusat meditasi dan retret internasional di Bonnefoy, sebuah desa kecil di Tenggara Prancis. Bonnefoy adalah rumah spiritual buat WCCM, di mana komunitas menjalani hidup di sana dalam semangat Regula Santo Benedictus. Bonnefoy juga membuka diri sebagai tempat untuk semua tradisi untuk datang berdialog, hidup dalam persahabatan dan keheningan. Marilah kita semua mempersiapkan hati kita untuk mengikuti meditasi bersama. Duduklah dengan rileks, dengan punggung tegak. Bernafaslah seperti biasa. Tutup mata Anda dengan rileks. Marilah berdoa. Bapa Surgawi, bukalah hati kami kepada keheningan hadirat Roh Putramu. Bimbinglah kami kepada misteri keheningan ilahi, di mana rahmat kasih-Mu memancar kepada setiap orang yang merindukannya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus.
marilah kita menutup pertemuan ini dengan doa penutup komunitas. Doa penutup. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami semua kepada citra Allah, sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kerahiman ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ungkapkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih Romo, Bruder, Suster, sahabat meditator, dan simpatisan meditasi Kristiani. Sampai bertemu dalam pertemuan Kamis depan, tanggal 10 September 2020.